Oke guys, Labuan merupakan wilayah persekutuan kedua di Malaysia dan memiliki keluasan 91,64 km persegi dan Pulau Labuan terletak 10 km daripada pantai Sabah. Jom bersama di Labuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, saya berada di satu tempat di Labuan ini. Jika Anda perhatikan yang ada di belakang saya ini, saya berada di Museum Marine Pulau Labuan, Pulau Wilayah Persekutuan Labuan, dan kita akan menyaksikan hidupan marine yang ada di dalam ini. Sebentar lagi saya akan bawa Anda untuk menyaksikan apakah yang menarik di dalam pameran tersebut. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama follow dengan saya. Kita perlihatkan kepada Anda, mereka yang belum pernah datang ke Labuan ataupun sudah datang ke Labuan tapi belum memasuki Museum Marine. Ayo kita sama-sama melihat situasi apakah yang ada di dalam. Jom check it out. Oke guys, kita berada di Museum Marine Labuan. Kita menyaksikan hidupan laut yang ada di kawasan ini dan kita akan lihat sebentar lagi. Jom. Kamu tahu geng, objektif penubuhan Museum Marine Labuan ini memberikan maklumat dan pengetahuan tentang hidupan laut yang terdapat di perairan Borneo, khususnya di Labuan guys. Museum Marine pula telah dibuka pada tahun 2003 guys dan memiliki 2 aras. Oke guys, kita akan menyaksikan berbagai-bagai hidupan marine di terowong ini yang cukup cantik dan mungkin Anda akan melihat keunikan di tempat itu. Kita saksikan. Jika Anda belum mengenali tentang kerang, inilah batu karang yang ada di dasar laut. Dia berbentuk seperti ini, cukup cantik. Ikan beracun, tapi ikannya tidak ada di sini sebab masih dalam penyelenggaraan. Oke, kita akan pastikan perjalanan kita cukup di sini. Anda perhatikan di sini, ini adalah sejenis hewan yang jarang-jarang kita temui. Di sini coba zoomkan, udang karak, umang, belut. Cukup besar guys, coba kita perhatikan. Coba tengok, coba lihat, memang cukup besar. Mereka yang belum pernah mengenali lobster, inilah dinamakan lobster. Dan kalau kita lihat yang di sebelah ini lagi besar. Ini lagi besar. Dianggarkan dalam dekat setengah kilo nih, setengah kilo ke atau 1 kilo nih. Kita tidak pasti sebab kita tidak dapat memegang dan merabanya seperti dia dalam akuarium. Dan jika Anda perhatikan ada di sana, coba kamu lihat, itulah dia dinamakan umang. Umang nih sejenis binatang yang lembut, tetapi dia akan menggunakan kulit cengkerang yang berbentuk keras dan dia jadikan sebagai perumahnya untuk dia jadikan sebagai pelindung diri daripada musuh hatu. Tinggal kita nampak kakinya saja keluar. Itu dia namanya umang. Oke guys, kita akan melihat belut laut. Tengok, belut laut ini cukup besar dan juga menyeramkan. Tengok, kalau kita perhatikan memang giginya cukup tajam. Memang mereka yang belum pernah melihat belut laut, inilah dia dinamakan belut laut. Tengok, bila dia berhadapan dengan pemangsanya, saya rasa kalau tangan saya boleh masuk ke air ini, dia akan makan tangan saya, dia akan telan tangan saya ini. Dan belut ini cukup besar, seram lah, panjang lagi seperti dianggarkan sekitar 3 kaki, kurang dalam 3 kaki panjang dia ataupun 1 meter panjang dia, cukup besar. Kalau kita lihat nih, belutnya memang cukup besar. Ini adalah belut laut. Tapi kalau belut sungai memang dia lemak tuh. Tapi ini belut laut tidak tahu macam mana. Apa dia punya rasa nih?
Tapi kalau belut sungai memang dia berlemak. Wah, kalau kita perhatikan muka dia memang cukup menyeramkan. Dan bila dia melihat objek, dia akan membukakan mulutnya dan ingin memakannya atau menelannya. Saya rasa belut ini memang cukup agresif. Belut laut nih cukup besar guys. Oke guys, kita pergi satu tempat lagi. Kita berada di satu terowong dan kita akan melihat apakah yang terdapat di kawasan ini. Di sini kita akan melihat batuan di sini. Di sini motifnya adalah memperlihatkan batu karang ataupun terumbu karang yang berada di dasar laut guys. Dan ini adalah keadaan terumbu karang di dasar laut. Anda akan melihat sejenis binatang nih. Kalau dalam bahasa sungainya berongkas, dia bersambung-sambung nih. Tuh ada ikan kerapu. Tuh ada di situ ikan kerapu. Di aras bawah nih guys, ada kolam yang disediakan dan pasir serta hidupan-hidupan laut seperti balangkas. Dan di sini juga akan terdapat banyak ikan-ikan yang dipelihara dan akan diperlihatkan kepada pengunjung. Di sini ada jembatan. Anda akan menyaksikan ikan besar. Ini ikan kerapu bersaiz dalam 15 kilo guys. Namun ada lagi ini ikan di bagian bawah ini, nanti kita akan lihat. Tapi tuh ada di situ hanya terkeluar sirip dia, dianggarkan dalam 25 kilo besar ikan kerapu ini guys. Memang cukup besar dan dipamerkan kepada pengunjung. Mereka memperlihatkan size ikan kerapu yang sebenar ketika berada di dasar laut guys. Kalau kita perhatikan seperti inilah bentuk aslinya di dalam dasar laut, yang mempunyai batuan batu-batu karang yang memang hidup dan masih semula jadi dan tidak dimusnahkan oleh tangan-tangan manusia. Dan kita akan melihat apakah benda ini di dalam ini. Dia benda hidup juga tuh, seperti candaan, seperti ulat, tapi bukan juga ulat. Kita tidak pasti apa benda ini. Dia tidak maklumkan di sini apa dia punya nama tuh, macam ulat. Ikan ini memang 90% dia akan tinggal di dasar laut yang mempunyai batuan seperti ini. Begitu juga ikan belut nih. Ini juga ikan nih, ada juga berenang-renang di atas tuh. Ini adalah batu karang. Memang beginilah, inilah batu karang. Ini kalau Anda belum mengenali batu karang, inilah batu karang. Dan batu karang ini memang hidup dan tidak rusak, dan dipelihara cukup penjagaannya. Ikan tuh dia akan makan lumut-lumut yang ada melekat di batuan tuh. Ini beginilah sebenarnya persekitaran keadaan persekitaran di dalam dasar laut. Kita akan mendapati banyak batuan dan juga rumpai yang hidup. Kita perhatikan rumpai ini memang hiduplah. Rumpai ini memang hiduplah. Rumpai ini memang hidup. Aras atas ini guys memaparkan tentang ikan-ikan yang besar seperti ikan pari, ikan jorung, terumbu karang, dan juga memaparkan peralatan-peralatan tradisional yang digunakan menangkap ikan, ketam, dan sebagainya, serta ada galeri tulang replika ikan paus yang memang cukup besar. Tas tuh carta jenis-jenis paus. Ini jika Anda belum mengenali
berbagai jenis spesies paus. Ini adalah jenis-jenis spesies paus yang terdapat pameran di kawasan ini. Jenis ikan sini. Ini jenis-jenis ikan paus, guys. Kita melihat di sini berbagai jenis ikan, termasuklah ikan demersal fish, ikan demersal. Dia berbentuk seperti ini. Ini ikan. Kalau kita nampak ikan miraba ini, tapi dia memang lain-lain ikan ini. Ini ikan bertulang nih, saya nampak. Yang lain tidak. Memang cukup ada tanduk dia di dagunya. Sini kita akan melihat berjenis ikan ikan pelagik. Ikan pelagik ini adalah seperti ini. Ikan pelagik. Ini adalah ikan pelagik. Kalau kita nampak selalu makan pancing nih, pancing tunda. Bilang kita ikan pengaluan kah? Ini pula cara selambau untuk ketam. Ini pun menangkap ikan nih. Bila ikan masuk, dia tidak akan dapat keluar. Itu macam mana dia masuk tuh. Kalau yang ini ada dia punya tuh lubang. Kalau yang ini saya tidak nampak di mana dia punya lubang nih. Mungkin kurungan saja nih. Kurungan, tempat kurungan ikan ya. Yang ini untuk ketam ikan pun boleh masuk nih. Ini pula banyak ikan nih. Terdapat di sini, termasuklah ikan-ikan di Malaysia. Banyak nih ikan nih terdapat di Malaysia. Ini dia banyak ikan-ikan. Oke, kita akan melihat lumba-lumba ataupun dolphin. Ini adalah dolphin ataupun ikan lumba-lumba, Longinus. Ini ular belang, ular laut belang. Untuk makluman, ular laut ini merupakan ular yang cukup agresif dan dia cukup berbisa. Jika kita terkena dengan sengatan bisa ini, terpatok olehnya, dia seperti bisa ular tedung nih. Memang cukup bisa nih ular nih. Jadi jika kita melihat ular di laut, kita kena berhati-hati, karena ular ini memang dia tinggal di dasar laut dan tidak lemas pun, tetapi ular ini adalah ular yang membunuh, cukup berbisa, cukup berbahaya. Kita juga akan melihat berbagai jenis ikan, tapi tidak tahu ikan apa nih. Saya pun kurang pasti ikan apa nih. Ikan ini macam ikan lain pun ikan nih, tapi memang cukup cantik lah. Dan untuk pengetahuan ini, ikan-ikan ini adalah ikan spesies ikan yang memang beradaptasi di batuan. Beradaptasi di batuan. Nama ikan ini ikan ayam-ayam atau jebong. Ini ikan ayam-ayam atau jebong. Nama dia ikan ayam-ayam. Tidak tahu lah kenapa dia dinamakan dengan ikan ayam-ayam. Mungkin dia tidak menyatakan ikan jenis apa, tapi ikan ini cukup unik dan cukup cantik, guys. Ikan ini cukup cantik, bercorak-corak. Dan ikan ini selalunya akan terdapat di dasar. Ada lagi ikan di situ. Kita perhatikan dia, seperti dia lihat dia bertapak di dasar tuh ikan tuh. Oke guys, ini
Saya rasa ini guys adalah ikan batu nih guys. Memang cukup cantik dan cukup unik. Dia berada di dalam akuarium kaca untuk dipamerkan kepada pelawat-pelawat. Cukup cantik guys. Oke, di sini kita akan melihat ikan kalau dalam bahasa sungainya ikan kitang ini. Dan untuk makluman ini adalah merupakan ikan yang cukup berbisa guys, cukup berbisa dan menyiksakan. Bila durinya terkena pada anggota badan kita akan terasa seperti api disengat seperti yang bisa. Ini bila menyengat memang dia cukup bisa sekali. Dan dulu saya pernah kena dengan ikan nih, terkencing-kencing kita guys dengan bisanya. Itu ikan blais, ini ikan, tidak tahu ikan apa ini. Oke guys, kita banyak menyaksikan hidupan marine terdapat di Museum Marine Labuan nih. Mudah Anda telah terhibur dan Anda telah dapat mengenali sedikit tentang penerangan saya tentang hidupan marine di Labuan ini. Dan jika Anda berpeluang datang ke Labuan, silahkan datang ke Museum Marine Labuan, karena di sini Anda akan melihat banyak kehidupan marine yang Anda jarang temui. Setakat itu saja. Terima kasih di atas tonton Anda. Sila subscribe, like, komen, dan share untuk mendapatkan info-info yang menarik daripada channel YouTube.